Halo teman-teman, selamat datang di SKDI Review by Sim Kadabra. Di sini kita akan membahas setiap penyakit dalam SKDI satu persatu sampai tuntas, mulai dari konsep dasarnya, patogenesis, hingga tata laksana lengkapnya. Kalau teman-teman suka dengan konten seperti ini, jangan lupa subscribe agar tidak kelewatan video lain dari kami ya. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai nyeri ya teman-teman. Sejujurnya ini topik yang luas dan kompleks banget. Sepengetahuan saya, perihal nyeri ini ada 4 spesialisasi besar yang menangani. Untuk diagnostiknya biasanya oleh spesialis syaraf atau penyakit dalam. Untuk tata laksana medik dan minimal invasif itu oleh spesialis anestesi. Sedangkan untuk intervensi bedahnya dilakukan oleh bedah syaraf. Nah, bahkan dari keempat spesialisasi ini itu diperdalam lagi dengan subspesialisasi yang khusus mempelajari bidang studi nyeri ya. Nah, dokter umum sendiri hanya tata laksana awal saja ya teman-teman. Makanya di sini SKDI-nya juga 3A. Kalau dengan obat-obatan awal dan non-spesifik udah nggak bisa, atau kalau nyerinya persisten sampai kronis, maka udah harus kita rujuk ya. Jadi di video ini pun saya hanya berusaha menjelaskan sesuai kapasitas saya aja sebagai dokter umum ya, dan nggak akan terlalu mendalam mengenai tata laksananya. Yang lebih saya perdalam di sini adalah patogenesisnya supaya teman-teman paham gambaran besar dari nyeri itu seperti apa sih begitu ya. Nah, kita mulai dari definisinya. Jadi menurut International Association for the Study of Pain atau singkatannya IASP, itu didefinisikan sebagai suatu pengalaman sensoris dan emosional yang tidak menyenangkan yang berhubungan dengan kerusakan jaringan aktual atau potensial. Nah, aktual di sini artinya kerusakan jaringan yang sudah terjadi, sedangkan potensial artinya masih ancaman. Jadi, jaringan yang terancam akan rusak ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa nyeri itu adalah pengalaman subjektif ya teman-teman. Dan toleransi nyeri juga akan berbeda dari satu pasien ke yang lainnya. Misalnya ada 2 pasien dengan batu ginjal, pasien A dan pasien B. Nah, si pasien A bilang bahwa nyerinya ada di skala 8 dari 10. Sedangkan pasien B nyerinya skala 4 dari 10. Nah, padahal dua-duanya sama-sama batu ginjal ya. Maka kita harus percaya bahwa pasien A itu skala nyerinya 8, bener 8, dan yang B bener skala nyerinya 4. Jangan kita remehin, misalnya pasien A, masa sih 8 orang si pasien B aja cuma 4 gitu. Atau kebalikannya, misalnya pasien B 4, kayaknya nggak mungkin deh batu ginjal 4, harusnya kan lebih parah ya, lebih nyeri sakitnya. Tidak seperti itu ya, kita harus mempercayai pasien karena memang nyeri itu adalah keluhan yang subjektif. Jadi tata laksana nyerinya juga harus diindividualisasi tergantung dari intensitas nyeri yang dialami si pasien itu ya. Nah, klasifikasi besarnya ada nyeri nosiseptif dan nyeri neuropatik. Kalau kedua mekanisme ini ada, berarti namanya nyeri campuran. Nyeri nosiseptif adalah nyeri akibat kerusakan atau gangguan pada jaringan yang mengiritasi atau merusak ujung akhiran saraf atau reseptor. Jadi keterlibatan syaraf di nyeri nosiseptik yang murni itu terbatas hanya di reseptor nyerinya aja atau di nosiseptor ya. Sedangkan kalau nyeri neuropatik artinya ada kerusakan atau stimulasi langsung yang terjadi pada jaringan saraf selain pada nosiseptornya. Bisa syaraf tepinya langsung atau bahkan organ saraf pusat. Nanti nyeri nosiseptif dibedakan lagi jadi somatik dan visceral. Sedangkan nyeri neuropatik dibedakan jadi perifer dan sentral ya. Kita akan bahas lebih dalam tentang ini di slide-slide selanjutnya. Selain klasifikasi ini, ada juga yang berdasarkan durasinya, yaitu akut dan kronis. Nyeri disebut kronis kalau dia bertahan lebih dari waktu normal penyembuhan penyakit atau gangguan yang mendasarinya. Misalnya pasien biar gampang luka karena keiris pisau ya. Kalau misalkan lukanya sudah menyembuh, nyerinya pasti hilang juga ya. Itu nyeri akut. Tapi kalau sensasi nyerinya berlanjut terus, bahkan setelah lukanya sudah sembuh, itu disebut kronis. Beberapa institusi bisa pakai juga cut off-nya itu 3 bulan ya. Jadi kalau lebih dari 3 bulan disebut nyeri kronis. Nah, berikutnya bagian yang paling asik nih, yaitu patogenesisnya.
Supaya teman-teman bisa lebih paham, sebelumnya harus mengerti dulu ya fisiologi transmisi impuls nyeri. Jadi, nyeri itu dibawa oleh sistem sensoris, baik somatosensoris yang dari kulit atau perifer tubuh, dan viscerosensoris yang dari organ dalam. Jadi, pertama ada organ targetnya, entah itu kulit atau organ-organ lain ya. Dari sini, suatu stimulus tadi yang berpotensi mengancam jaringan akan dideteksi oleh reseptor nosiseptif atau reseptor nyeri. Nah, reseptor ini akan mengubah stimulus tadi jadi impuls listrik, yaitu proses yang kita kenal sebagai transduksi. Impuls ini akan menjalar di sepanjang saraf sensoris primer, masuk ke medula spinalis lewat radix posterior ya. Saraf tepi ini kan akson dari neuron sensoris primer. Nah, badan selnya ada di dalam ganglion radix dorsalis yang ini. Nah, di dalam kornudorsal medula spinalis, dia akan bersinaps dengan badan sel dari neuron sensoris yang sekunder. Neuron ini kemudian akan menyeberang ke kontralateralnya di komisura anterior, lalu naik menuju talamus di dalam traktus spinothalamikus lateral. Di talamus, dia bersinaps khususnya dalam nukleus ventral posterior lateral atau VPL. Baru dia naik ke korteks sensoris. Nah, ini gambaran benang merahnya ya. Kalau udah sampai korteks sensoris, kita udah bisa mendapatkan persepsi. Nah, itu artinya kita bisa tahu tuh nyerinya ada di mana, nyerinya tajam atau tumpul, lalu intensitasnya seberat apa, disebabkan oleh objek apa, dan lain-lain ya. Selanjutnya ada proses modulasi nyeri yang bekerja ke kornudorsal. Nah, modulasi ini berfungsi untuk menurunkan intensitas nyeri yang dirasa. Jadi dalam keadaan di mana kita butuh ketahanan yang lebih terhadap nyeri, sebut saja misalnya ketika kita dikejar perampok ya, atau misalkan kita ada kebakaran begitu, nah kita kan harus lebih tahan nyeri, lebih resisten terhadap nyeri ya. Nah, sistem ini akan meningkatkan aktivitasnya dan membuat kita bisa lebih kebal terhadap nyeri. Tapi dalam kondisi normal, sistem ini juga terus-menerus bekerja sebagai bagian dari homeostasis ya. Sumbernya itu ada dua. Pertama dari interneuron di dalam medula spinalis itu sendiri, dan yang kedua dari sumber yang lebih superior seperti korteks frontal, hipotalamus, locus ceruleus, dorsal ravenucleus, dan nucleus reticularis gigantocelularis. Nah, ini namanya susah-susah, tapi nggak usah dihafalin. Teman-teman ingat aja ada sistem modulasi yang intrinsik di dalam medula spinalisnya, dan ada juga yang dari organ-organ lebih tinggi. Kita sebutnya modulasi descendens, karena itu dari atas ke bawah gitu ya. Dari bagian tadi, kita tahu bahwa ada 5 proses yang akan kita bahas lebih detail. Pertama, ada nosiseptor dan saraf tepi. Saraf tepi itu disusun oleh beberapa serabut atau akson sel saraf ya. Dan nosiseptor itu tidak lain adalah ujung-ujung bebas dari akson tersebut yang tersebar di jaringan. Serabut sensoris berdasarkan diameternya itu dibagi menjadi 3 teman-teman. A, B, dan C ya. Serabut A akan dibagi lagi jadi A alfa, A beta, A gamma, dan A delta. Nah, kita lihat lagi dari diameter, kecepatan konduksi, dan fungsi masing-masingnya. Nah, serabut A dan B ini bermielin teman-teman, sedangkan yang C itu tidak bermielin. Yang A itu bermielin tebal, sedangkan B bermielin tipis. Oleh karena itu, diameternya pun semakin menurun dari A alfa sampai ke serabut C ya. Kemudian kondisi mielin ini mempengaruhi kecepatan konduksinya juga. Semakin tebal mielin, maka konduksinya akan semakin cepat. Nah, berarti serabut A alfa dan A beta paling cepat, sedangkan paling lambat itu serabut C. Nah, melihat kecepatan konduksi ini, kita lihat fungsinya masing-masing. Kalau A alfa dan A beta itu untuk sensasi sentuhan dan tekanan. Kalau A gamma itu untuk propriosepsi dan muscle spindle ya. Jadi kalau misalkan kita cek refleks tendo, itu pakai serabut ini sensorisnya. Kemudian untuk nyeri dan suhu ada 2 jenis serabut, yaitu A delta dan C. Kecepatan konduksinya lumayan jauh berbeda ya, bedanya sekitar 10 kali lipat. Oleh karena itu, yang serabut A delta itu dia mentransmisikan nyeri yang sifatnya tajam dan cepat. Misalnya nyeri seperti tertusuk-tusuk atau nyeri perih akibat luka ya. Nah, jenis ini juga lokalisasinya akan lebih bagus. Sedangkan yang C, ini nyeri yang lambat, tumpul, dan diffuse alias lokalisasinya kurang baik.
Contohnya nyeri seperti terbakar yang sering dideskripsikan oleh pasien gastritis. Kalau serabut yang B, itu dia berperan dalam visceral afferent secara umum ya, selain yang nyeri, serta otonom preganglionik untuk simpatis dan parasimpatis. Nah, bagaimana sih proses transduksi itu ya? Jadi pertama, ada stimulus dengan potensi merusak jaringan. Bisa cedera langsung ke syaraf, rangsang mekanis atau suhu yang ekstrim, bisa juga rangsang dari mediator kimia akibat inflamasi, misalnya banyak prostaglandin gitu ya. Rangsangan ini akan menyebabkan pembukaan channel natrium pada nosiseptor, sehingga natrium masuk, kemudian terciptalah impuls saraf. Impuls yang tercipta ini dibawa menuju radix dorsalis segmen yang bersangkutan. Jadi setiap bagian dari permukaan kulit atau viscera itu udah ada pembagian kepengurusan di medula spinalisnya masing-masing. Kalau di kulit kita kenal itu dengan dermatom ya. Ini gambar peta dermatom yang sangat terkenal. Misalnya dia luka di area kulit T10. Berarti impulsnya akan dibawa ke segmen T10 juga. Nah, topografi pembagian teritori dari masing-masing segmen ini akan dipertahankan di sepanjang jarak sensorik ya teman-teman. Jadi kalau kita perhatiin di tractus spinothalamicus di sini itu juga udah dibagi paling sentral itu buat cervical, lalu makin ke lateral itu ada thoracal, lumbal, dan sakral. Kemudian di otak juga ada pembagian homunculus sensoris ya, di mana cortex sensoris primer di lobus parietal itu dibagi jadi bagian-bagian yang ngurus tungkai, batang tubuh, tangan, kepala, wajah, dan lain-lain. Nah, dari sinilah kita bisa tahu, oh nyerinya ada di bagian wajah nih, karena di korteks cerebri, impuls yang nyampe itu ya di bagian yang mengurus wajah, begitu. Disinilah terletak perbedaan antara nyeri somatik dan visceral. Kita umpamain, di sini ada segmen medula spinalis T1 sampai T4. Nyeri somatik itu dilambangkan dengan peta dermatom tadi. Berdasarkan peta itu, T1 menerima stimulus somatik dari kulit lengan bawah sisi medial ya. Sedangkan T2 itu dari kulit lengan atas sisi medial. Sedangkan T3 dan T4 dari kulit dada depan di atas papila mame. Nah, di sini spesifik. Jadi setiap area hanya menuju ke satu segmen saja. Nggak banyak overlapping ya. Sementara stimulus visceral, misalnya dari jantung, itu akan masuk ke medula spinalis dari segmen T1 sampai T4 semuanya. Sehingga bedanya apa? Di sini satu area sensoris, yaitu jantung, itu diurus oleh beberapa segmen medula spinalis sehingga banyak terjadi overlapping ya. Kemudian satu saraf juga bisa membawa impuls dari banyak organ. Contohnya aja satu saraf nervus vagus. Nah, nervus vagus itu kan mempersyarafi sensoris dari berbagai organ pencernaan ya, mulai dari faring, esofagus, lambung, usus halus, dan usus besar bagian proksimal. Nah, semuanya itu diatur hanya oleh nervus vagus dan impulsnya dibawa di situ doang. Pasti lokalisasinya akan tidak sebagus somatik ya. Kemudian jumlah nosiseptornya juga sedikit. Umpamanya aja kalau misalkan somatik itu perluas jaringan 1 cm persegi misalnya, itu anggaplah ada 100 nosiseptor. Sedangkan kalau di viscera, paling nosiseptornya hanya ada 10. Jadi diskriminasi lokasinya juga kurang bagus. Kemudian serabut sensorisnya kalau di viscera itu juga mayoritas yang tipe C. Tadi kita udah bahas bahwa tipe C itu yang kecepatan konduksinya lambat ya. Gara-gara semua faktor inilah, nyeri visceral itu kurang bisa ditentuin lokasinya di mana. Misalnya ada ruptur di dinding usus halus yang jejunum. Nah, kita nggak bisa bedain tuh. Ini sakitnya di jejunum, bukan di ileum. Nah, untungnya ada mekanisme yang namanya nyeri rujukan atau referred pain. Ini adalah fenomena di mana stimulus nyeri visceral itu merangsang juga saraf sensoris somatik yang masuk pada segmen medula spinalis yang sama. Misalnya aja nyeri visceral jantung tadi kan masuk ke T1 sampai T4. Nah, dia berarti nyeri rujukannya ke dermatom T1 sampai T4. Membuat gejala tipikal chest pain yang khas dari daerah substernal menjalar ke lengan bagian kiri ya, karena jantung secara lokasi lebih di sebelah kiri umumnya, kecuali dia dextrokardia ya. Pada akhirnya pola nyeri rujukan inilah yang kita pakai untuk lokalisasi nyeri dari organ viscera.
Akhirnya dikembangkanlah peta nyeri rujukan untuk berbagai organ seperti ini ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti sejauh ini. Selanjutnya saraf tepi bakal menyampaikan impulsnya ke kornodorsal. Di sini teman-teman perhatiin kornodorsal dibagi lagi menjadi beberapa lapisan ya. Namanya rex lamina. Serabut A delta akan bersinaps di lamina 1 dan lamina 5. Sedangkan serabut C bersinaps di lamina 2. Saat bersinaps, mereka akan melanjutkan impuls ke neuron sensori sekunder menggunakan neurotransmitter. Untuk serabut A delta, neurotransmitternya itu glutamat, aspartat, dan ATP. Sedangkan untuk serabut C pakai substance P. Nah, setelah sukses menyampaikan impulsnya ke neuron sensori sekunder, dia bakal nyebrang ke sisi kontralateralnya untuk naik dalam traktus spinothalamikus lateral yang disebut juga neospinothalamikus. Ingat, neo artinya new atau baru. Traktus ini berujung pada nukleus VPL thalamus. Kemudian dia bersinaps lagi dengan neuron sensoris yang tersier, baru dia lanjut ke korteks sensoris lobus parietal, ya. Tapi teman-teman lihat, di sini ada jaras yang sebelahan banget nih dengan neospinothalamic, lebih ke medialnya ya. Dia disebut paleospinothalamic. Paleo itu artinya old atau lama ya. Jaras yang paleo ini, dia mampir dulu ke formasio reticularis batang otak dan hipotalamus, baru masuk ke talamus. Bukan nukleus VPL kayak yang neo, tapi dia masuk ke nukleus intralaminar. Dari sini baru dia masuk ke korteks lobus frontal dan sistem limbik. Nah, bedanya apa dari yang neo dan paleo ya? Kalau yang neo, dia untuk persepsi nyeri yang tadi kita udah bahas, itu interpretasi nyerinya di mana, tumpul atau tajam, dan lain-lain ya. Sedangkan kalau yang paleo, itu untuk aspek afektif dan arousal dari nyeri. Nah, kalian bayangin kalau misalkan lagi tidur, terus tiba-tiba kalian dipukul atau ditusuk pisau, kan pasti bangun ya teman-teman. Kemudian muncul perasaan takut dan memicu respon fight or flight. Nah, itu semua dimungkinkan oleh adanya jaras ini. Kita bisa bangun dari tidur dan kita bisa memiliki aspek emosional atau afektif dari nyeri itu sendiri. Ya. Terakhir tentang modulasi nyeri nih. Seandainya kondisi jaringan dan saraf sensoris semuanya normal gitu ya, tapi mekanisme modulasinya ini terganggu, maka pasien akan tetap merasakan sindrom nyeri. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita pasti berhadapan dengan suatu ancaman yang menimbulkan nyeri. Proses modulasi ini berperan menggunakan 3 kelompok molekul. 2 yang pertama adalah noradrenergic dan serotonergic. Dia berasal dari 3 sumber ini yang sebelumnya sempat kita bahas ya, yang namanya susah-susah. Lalu mempengaruhi kornodorsal di medspin. Logikanya, kalau molekul serotonin dan noradrenalin ini meningkat, maka nyerinya akan makin tidak terasa ya, karena modulasinya makin kuat. Lalu, molekul kedua adalah opioid endogen atau endorfin. Nah, endorfin ini singkatan dari endogenous morphine. Artinya, senyawa menyerupai opioid yang diproduksi oleh tubuh itu sendiri. Ya. Opioid seperti yang kita tahu, termasuk juga morfin, itu berasal dari ekstrak tanaman Papaver somniferum ya. Nah, endorfin ini bukan opioid, tapi mirip dan bekerja pada reseptor yang sama di berbagai sel saraf manusia. 3 senyawa yang termasuk di dalamnya itu ada beta endorfin, dinorfin, dan enkefalin. Beta endorfin dan dinorfin hanya terdapat di batang otak, tidak ada di medula spinalis. Sedangkan kalau enkefalin itu ada di batang otak dan juga di medula spinalis. Si endorfin ini dihasilkan di berbagai bagian tubuh, tidak selalu terkait dengan 3 sumber yang ada di atas ini. Tapi kornodorsal interneuron itu udah diteliti bisa menghasilkan enkefalin ya, makanya dia bisa bekerja di medula spinalis juga. Oke, cukup berat ya. Udah sampai di sini tentang anatomi dan fisiologi dasarnya. Sekarang kita masuk ke the real pathogenesis. Contohnya apa aja sih peristiwa yang bisa bikin nyeri neuropatik dan nosiseptik. Untuk nyeri nosiseptik itu dipicu oleh inflamasi, kerusakan atau kematian jaringan non-saraf. Misalnya pankreatitis, kolesistitis, artritis ya. Semua inflamasi yang memproduksi mediator seperti prostaglandin. Bisa juga hiperdistensi viscera, nyeri kolik, kemudian iskemik otot, infark otot, termasuk ya infark miokard gitu ya.
Lalu ketegangan otot, sprain atau strain, kemudian trauma seperti luka tajam, tumpul, atau fraktur yang tidak mengenai langsung jaringan saraf. Nah, semua hal ini harus melibatkan struktur peka nyeri, baru bisa menimbulkan nyeri nosiseptif. Nanti mediator kimia dan gaya mekanis inilah yang akan mengiritasi nosiseptornya. Kalau nyeri neuropatik, dia disebabkan oleh cedera langsung pada jaringan saraf. Lesi saraf perifer contohnya pada trigeminal neuralgia, herpes zoster, diabetik neuropati, neuroma atau neurofibroma, iritasi atau kompresi radix ya, misalnya karena HNP, iritasi saraf tepi, misalnya CTS, atau trauma langsung yang menyebabkan diskontinuitas parsial maupun total dari saraf tepi. Dikenal dengan istilah kausalgia ya. Nah, lesi yang melibatkan organ saraf sentral contohnya trauma medula spinalis, lesi batang otak, dan thalamic pain, misalnya karena infark pada talamus. Nah, memangnya apa sih abnormalitas yang terjadi di sarafnya itu ya? Kita lihat di sini, misalnya ada lesi di saraf tepi. Pertama, di lokasi cederanya itu akan muncul aktivitas spontan dan terjadi peningkatan sensitivitas terhadap stimulus mekanis. Hal ini disebabkan adanya peningkatan channel natrium ya, sehingga sarafnya akan lebih mudah tereksitasi. Kedua, bagian syaraf yang distal dari lesinya akan mengalami degenerasi Wallerian. Proses degenerasi ini akan melibatkan banyak sitokin ya, sehingga akan menjadi paparan langsung pada ujung syaraf di proksimal lesi di sini yang masih sehat. Akhirnya dia makin teriritasi oleh berbagai mediator-mediator kimia dari degenerasi Wallerian itu. Ketiga adalah munculnya reseptor molekul adrenergik pada akhiran saraf yang cedera, sehingga impuls simpatis dengan neurotransmitternya epinefrin atau norepinefrin bisa memicu nyeri juga. Nah, normalnya kan nggak bisa ya teman-teman. Tadi norepinefrin aja malah jadi bagian dari modulasi nyeri kan. Ini kok malah memicu nyeri, bukannya mengurangi nyeri. Fenomena inilah yang disebut sebagai sympathetically maintained pain atau SMP. Keempat adalah sensitasi neuron sensorik sekunder di kornudorsal. Kita sebut sebagai sensitasi sentral. Artinya si neuron sensorik sekunder ini merespon berlebihan terhadap stimulus sensoris yang disampaikan oleh neuron primer. Misalnya, nyeri karena luka tusuk jarum. Dia interpretasi sebagai nyeri luka tusuk karena paku. Nah, itu kan beda ya. Terakhir adalah perubahan fungsi modulasi nyeri yang descendens ini. Nah, 3 mekanisme yang dimerahin ini merupakan penyebab tersering dari nyeri kronis yang bisa bertahan lebih dari 3 bulan, serta umumnya resisten terhadap berbagai pengobatan. Kalau teman-teman perhatiin, ini abnormalitas yang terjadi intinya adalah peningkatan sensitivitas ya. Yang harusnya nggak memicu nyeri, jadi nyeri. Yang harusnya nyerinya sekian, dia kerasanya lebih berat. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa terminologi yang harus teman-teman ingat. Pertama adalah hiperestesi, yaitu meningkatnya sensitivitas kulit secara umum terhadap semua sensasi, baik itu sentuhan, suhu, tekanan, nyeri, dan lain-lain ya. Kalau hiperalgesia artinya stimulus yang semula menimbulkan nyeri akan menyebabkan nyeri yang lebih berat. Misalnya tadi tertusuk jarum kerasanya kayak tertusuk paku. Selanjutnya, alodinia. Di sini stimulusnya semula tidak menimbulkan nyeri. Sekarang malah bisa menimbulkan nyeri. Jadi ambang batas terpicunya nyeri itu menurun. Misalnya aja tertiup angin. Harusnya kita biasa aja, sekarang ketiup angin malah terasa nyeri. Kebalikannya ada hipalgesia atau hipoalgesia. Di sini ambang batas nyerinya itu meningkat. Jadi misalnya tertusuk jarum harusnya menimbulkan nyeri, pada pasien ini malah enggak nyeri ya. Kebalikan dari hiperestesi adalah hipestesi atau hipoestesi. Di sini sensitivitas kulit menurun secara umum terhadap semua sensasi, tapi konteks penggunaan terminologinya lebih sering dikaitkan dengan sensasi sentuhan ya. Terakhir ada anestesi. Kalau tadi hipestesi itu menurun aja, anestesi ini artinya tidak ada sama sekali sensitivitas kulit terhadap semua sensasi. Nah, tadi kan kita udah bahas nosiseptik dan neuropatik yang murni. Kalau misalkan kedua mekanisme itu terjadi bersamaan di satu tempat, berarti akan terjadi nyeri campuran ya. Contohnya apa? Yang paling terkenal adalah nyeri kanker ya. Jadi kanker itu kan suatu lesi destruksi ya. Nah,
itu tidak hanya merusak jaringan, tapi dia juga tentunya merusak saraf tepi dan organ-organ saraf lain yang ada di lokasi bertumbuhnya dia ya. Oleh karena itu akan terjadi nyeri campuran. Selain itu bisa juga HNP. Jadi bisa ada inflamasi pada diskus intervertebralisnya, ada ketegangan pada otot-otot paravertebral, tapi ada juga kompresi pada radik saraf. Nah, itu adalah contoh-contoh nyeri campuran. Oke, mungkin begitu mengenai patogenesis ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Ingat kalau ada yang teman-teman masih bingung atau kurang jelas, pastikan tulis pertanyaan teman-teman di komen, nanti kita akan baca ya, dan akan kita respon. Kalau misalkan bisa, kita respon secara tertulis. Tapi kalau misalkan sulit, kita bisa buatkan video Q&A ya, sekalian dari pertanyaan di topik-topik lainnya juga. Terakhir tentang tata laksananya. Guideline yang terkenal itu adalah WHO Step Ladder of Pain Management. Nah, Step Ladder ini ditemukan pada tahun 1986. Versi yang pertama adalah yang ini. Ada 3 step dan tahapannya hanya satu arah saja, yaitu semakin ke atas, dari step 1 ke 2, terus ke 3. Saat ini, versi paling barunya sudah direvisi menjadi 4 step, dan arahnya bisa 2 jenis, bisa ke atas dan bisa juga ke bawah. Step 1 itu penggunaan obat-obatan NSAID dan acetaminophen atau paracetamol ya. Step 2 itu penggunaan opioid lemah contohnya hidrokodon, kodein, dan tramadol. Step 3 adalah penggunaan opioid yang poten contohnya morfin, metadon, fentanyl, oksikodon, dan lain-lain ini. Step 4 adalah intervensi minimal invasif maupun pembedahan. Bisa kordotomi atau traktotomi, neuromodulasi, nerve block, atau prosedur ablasi. Nah, yang dimaksud dengan 2 arah tadi, arah yang naik dari step 1 ke 2 ke 3 itu dimaksudkan untuk nyeri kronis. Sedangkan arah yang turun itu dimaksudkan untuk nyeri akut. Artinya, pilih langsung dari obat yang sesuai untuk skala nyerinya. Kalau misalkan butuhnya step 3, ya langsung aja step 3. Baru kemudian diturunkan secara perlahan. Untuk step 4, yang intervensi ya, itu harus selalu didahului percobaan terapi dengan obat dulu ya, jadi jangan langsung intervensi. Tapi ada kelemahan dari step ladder ini teman-teman, yaitu tidak adanya obat-obatan untuk nyeri neuropatik yang murni, misalnya trigeminal neuralgia. Kalau nyeri neuropatik murni, responnya terhadap NSAID itu kan akan terbatas teman-teman. Karena secara patogenesisnya dia timbul bukan dari inflamasi, melainkan dari hiperaktivitas neuron. Oleh karena itu, kita butuh agen lain yang menurunkan aktivitas saraf itu. Pertama bisa antidepresan trisiklik, contohnya amitriptilin. Nah, obat ini akan meningkatkan efek serotonin. Kalau teman-teman ingat, salah satu molekul yang berperan dalam modulasi nyeri tadi ada serotonin ya. Nah, jadi masuk akal kenapa amitriptilin bisa memiliki efek terapi. Kemudian ada antiepileptik. Obat-obat yang terdaftar di sini adalah antiepileptik yang bisa menurunkan masuknya ion natrium ke dalam neuron. Sebelumnya kita udah lihat tadi di patogenesis nyeri neuropatik, ada peningkatan channel ion natrium pada lokasi cedera. Nah, obat-obatan ini mencegah ion natriumnya itu masuk ke channel-channel tersebut. Yang ketiga adalah capsaicin cream atau anestesi lokal baik yang topikal maupun injeksi. Terakhir, prinsip keseluruhan tata laksana nyeri. Pertama, by mouth, artinya obat-obat yang diberikan itu diutamakan yang oral dulu. Baru kalau misalkan oral tidak berhasil atau situasinya tidak memungkinkan, berikan yang parenteral. Berikutnya, kalau nyerinya persisten dan sudah menjadi keluhan paling utama dari pasiennya, obatnya itu kita berikan by the clock atau secara rutin berdasarkan waktu paruh obat ya. Kalau waktu paruhnya harus 3 kali sehari, ya 3 kali sehari. Jadi bukan PRN ketika nyerinya muncul aja. Kemudian respon terapinya selalu kita asesmen dengan skala. Umumnya dipakai skala 1-10, misalnya sebelum terapi skalanya 8. Setelah terapi pasiennya menilai skalanya jadi 6. Berarti untuk pasien itu obat ini memiliki efek terapi. Yang terakhir adalah individualisasi. Jadi nggak ada satu jenis obat atau satu jenis dosis yang cocok untuk dipakai di semua pasien ya. Seperti tadi sempat disinggung, nyeri ini adalah pengalaman yang subjektif. Jadi jenis obatnya apa, dosisnya berapa,
harus disesuaikan berdasarkan keluhan intensitas nyeri si pasien itu sendiri. Nah, di mana posisi kita sebagai dokter umum ya di langkah terapi ini? Saya rasa karena SKDI-nya 3A, berarti terbatas hanya di step 1 ini ya. Untuk nyeri neuropatik, nyeri kronis, apalagi nyeri kanker, itu harus kita rujuk atau dikonsultasikan ke dokter spesialis. Itu kalau kita udah menegakkan diagnosisnya. Kalau penyebab nyerinya belum dapat dipastikan, diagnosisnya belum tegak, jelas harus diinvestigasi dulu. Jangan terus-terusan kita kasih anti nyeri, tapi etiologinya sendiri belum ditemukan. Oke, mungkin segitu teman-teman, pembahasan nyerinya sangat panjang ya. Semoga tetap bisa diikuti dan bisa dimengerti juga. Apabila ada pertanyaan, seperti tadi, ingat tulis aja di kolom komen, nanti pasti kita akan baca dan respon sesegera mungkin. Terima kasih banyak sudah menonton, keep studying and let magic work. Sampai jumpa di video selanjutnya, dadah!